Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, puasa Ramadan adalah ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai mukallaf. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka ia kafir keluar dari lingkaran Islam. Namun, bagaimanakah dengan orang yang rajin puasa tapi tidak sholat? Apakah ibadah puasa yang dilakukannya diterima? Secara hukum, sholat 5 waktu adalah ibadah yang hukumnya wajib. Konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa haji, puasa, zakat, atau amalan apapun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba sha'imin haddahu minasyahimi ju'i wal atas, wa rubba qa'imin haddahu min qiyamihi syahri." Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya jadinya begadang di malam hari saja. Hadis riwayat Ahmad. Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sholat ialah amalan pertama yang dilihat atau dihisab oleh Allah di hari akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, antara hamba mukmin dan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, meninggalkan sholat dapat menjadi perantara seorang untuk menjadi kafir. Dua hadis tadi menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan sholat. Terlebih lagi, terdapat kesepakatan ulama atau ijma bahwa sholat termasuk kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan mesti mengerjakannya, dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Selain puasa, terdapat kewajiban pokok lain yang hukumnya setara dengan sholat, seperti haji dan zakat. Kemudian, bagaimanakah hukumnya mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan sholat? Apakah puasanya masih dihukumi sah, mengingat sholat sebagai amalan utama dan pokok? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti merinci terlebih dahulu atau paling tidak bertanya kepada orang yang tidak sholat tersebut. Kira-kira apa alasannya meninggalkan sholat? Apakah karena mengingkari kewajibannya atau lantaran malas? Sebab keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Hasan bin Ahmad Al-Kab dalam Takriratus Sadidah menjelaskan, ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dan meninggalkan sholat karena malas. Orang yang masuk dalam kategori pertama maka ia dihukumi murtad. Sementara orang yang meninggalkan karena malas hingga waktunya habis maka ia masih dikatakan muslim. Berdasarkan pendapat ini, orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajibannya, puasanya batal secara otomatis. Sebab dia sudah dianggap murtad dan keluar dari Islam, termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Sementara puasa orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas atau sibuk, statusnya masih muslim dan puasanya tidak batal secara esensial. Kendati puasanya tidak batal secara esensial, atau secara hukum fikih tidak dianggap batal dan tidak wajib qada, namun puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya berkurang. Dalam Takriratus Sadidah disebutkan, pembatalan puasa itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pembatalan yang merusak pahala puasa namun tidak membatalkan puasa itu sendiri. Kategori ini dinamakan mubtilatit atau merusak pahala puasa dan tidak diwajibkan qada. Kedua, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahalanya. Bila melakukan ini tanpa uzur, maka wajib mengqada puasa di hari lainnya. Kategori ini dinamakan mubtirat atau membatalkan puasa. Meninggalkan sholat itu dapat dikategorikan sebagai mubtilatis saum. Dia tidak merusak keabsahan puasa, tetapi dia merusak pahala puasa. Sehingga ibadah puasa yang mereka kerjakan tidak bernilai di hadapan Allah. Meskipun demikian, dia diharuskan untuk tetap berpuasa sebagaimana mestinya dan mengqada sholat yang ditinggalkannya.
Sahabat yang beriman, demikianlah pembahasan tentang orang yang berpuasa tetapi tidak melaksanakan ibadah sholat. Semoga kita senantiasa istiqomah menjaga ibadah puasa kita dan mengerjakan ibadah sholat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, taubat adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap orang mukmin yang telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dilakukan tak lain sebagai syarat utama agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu." Surat At-Tahrim ayat 8. Tobat wajib dilakukan dengan sesegera mungkin setelah seseorang melakukan maksiat, apapun jenis maksiat yang dilakukannya, dosa kecil dan dosa besar. Sebab jika tidak segera tobat, maka seseorang menganggap remeh dosa dari maksiat yang telah dilakukannya. Salah satu bentuk maksiat yang wajib untuk segera ditobati adalah meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu. Dengan meninggalkan sholat wajib dari waktu yang telah ditentukan dengan tanpa adanya udzur, berarti ia dianggap melakukan dosa besar. Sebab meninggalkan sholat termasuk dalam kategori dosa besar, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya, hal-hal yang perlu diingat diantaranya bahwa segala hal yang telah dijelaskan menyimpulkan sungguh setiap orang yang meninggalkan sholat atau mendahulukan sholat dari waktunya atau mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa adanya uzur termasuk dosa besar. Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Az-Zawazir dalam kitab Iqtirafil Kabair halaman 355. Berdasarkan referensi tersebut, dapat dipahami bahwa meninggalkan sholat bukan persoalan sepele, sebab termasuk kategori dosa besar yang menyebabkan seseorang mendapatkan predikat fasyik. Oleh sebab itu, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja hendaknya sesegera mungkin untuk bertaubat atas dosa yang telah ia lakukan. Pada prinsipnya, inti dari taubat ada 5. 1. Ikhlas dengan memohon ampun kepada Allah. 2. Meninggalkan dosa yang dilakukan. 3. Menyesali perbuatannya sehingga dia mengakui apa yang dia lakukan adalah kesalahan. 4. Bertekad untuk tidak mengulangi. Tekad ini yang akan menghalangi dia jangan sampai melanjutkan dosanya. 5. Melakukan perbaikan, melakukan upaya yang bisa memperbaiki dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 146 yang artinya, "Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar." Quran surat An-Nisa ayat 146. Cara bertaubat bagi orang yang meninggalkan sholat adalah dengan cara memenuhi beberapa syarat taubat secara umum, yaitu segera mengqadha sholat yang pernah ia tinggalkan. Hal ini merupakan implementasi dari syarat taubat yang berupa menyudahi melakukan maksiat saat itu juga. Sebab orang yang meninggalkan sholat berarti ia terus-menerus melakukan maksiat karena tidak melaksanakan perintah berupa mengqadha sholat yang ia tinggalkan sesegera mungkin. Syarat selanjutnya adalah dengan wujud penyesalan atas dosa yang pernah ia lakukan. Dalam hal ini adalah meninggalkan sholat secara sengaja. Penyesalan ini diwujudkan dengan memperbanyak membaca istighfar dengan mengharap semoga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ia bertekad tidak akan mengulangi kembali dosa yang pernah ia lakukan.
dalam hal ini adalah meninggalkan sholat secara sengaja. Dengan demikian, ia tidak terjerumus kembali dalam keteledorannya berupa tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat terakhir adalah melakukan perbaikan, yaitu upaya memperbaiki dirinya dari berbagai hal yang bisa menjerumuskan dirinya kepada maksiat, terutama keteledorannya dalam hal sholat yang 5 waktu. Dengan melaksanakan tobat yang tadi dan menjalankannya secara teguh, berarti ia telah melaksanakan tobat atas sholat yang pernah dia tinggalkan. Syarat-syarat tobat pun tercantum dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yang artinya, ketahuilah bahwa sungguh setiap orang yang melakukan maksiat wajib baginya untuk bergegas untuk bertobat. Bertobat pada hal yang berkaitan dengan hak Allah disyaratkan 3 hal. Pertama, menyudahi melakukan maksiat saat itu juga. Kedua, merasa menyesal pernah melakukan maksiat. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali maksiat yang pernah dilakukannya. Sedangkan bertobat atas dosa yang berkaitan dengan hak orang lain disyaratkan 3 hal tadi dan 1 hal lain yang menjadi syarat keempat, yaitu mengembalikan kezaliman yang pernah dilakukannya pada orang lain kepada pemiliknya atau meminta maaf atas kezaliman yang pernah dilakukannya dan meminta kebebasan tanggungan dari mengembalikan kezaliman yang pernah dia lakukan olehnya. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah halaman 438. Syarat-syarat yang dijelaskan dalam referensi tersebut tidak hanya terkhusus pada bentuk maksiat berupa meninggalkan sholat, tapi juga berlaku pada semua jenis maksiat secara umum. Dengan penambahan 1 syarat lain, ketika maksiat yang dilakukan berkaitan dengan hakul adami seperti mencuri, merampas, membunuh, dan bentuk maksiat lain yang berkaitan dengan orang lain. Sahabat yang beriman, semoga segala upaya tobat yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.